Nabila Faisila. Guys, aku mau infoin ke kalian kalau di Banyumas itu bakal adain kontes Cana yang bertepatan di tanggal 13 sampai 15 Mei 2022. Lokasinya ada di Gor Desa Penembangan Ciledug, Banyumas. Nih untuk kalian yang daerah sana Banyumas, ayo kita ramein nih dan datang ke acaranya. Dan juga yang mau ikutan kontes buruan yuk daftarin ikan-ikan kalian. Thank you ya guys. Sekian info dari aku. See you. Nah, jadi ini aku tuh udah sama Pak Lukman. Halo Pak Lukman. Halo. Ini tuh suhu percanaan. Mah, enggak lah. Nah, jadi di sini tuh aku mau nanya awal mulanya kontes Cana. Kontes kalau awal mula dulu kontes itu kalau yang benar-benar murni kontes sana itu di Jogja. Karena sebelumnya itu ada tapi di Mojokerto itu semi exhibition. Jadi numpang dulu waktu di Mojokerto itu ada bicir itu Palmas. Palmas enggak masuknya di Latber apa? Dulu belum ada. Dulu itu muncul baru di 2021. Kita udah bikin aturan regulasi itu di 2021. Oh, tapi awalnya dari 2020 ya? 2019. 2019 itu udah ada. Udah ada. Cuman waktu itu sih masih sekedar exhibition lah, jadi kontes-kontes kecil-kecilan gitu ya? masih kecil-kecilan. 7 ekor waktu itu. Oh, masih 7 ekor. 2019 7 ekor. 7 atau 10 enggak belum banyak yang minatnya apa yang sukanya gitu ya? Betul. Jadi itu di Mojokerto itu sama Faisal, sama Fuad, sama teman-teman di sana ada Pak Faisal. Sama Om Jun. Oh, nggak tahu orangnya. Belum tahu. Itu dulu teman-teman lama sih. Terus kemudian kita 2020 awal sih Januari kalau nggak salah sih ya Januari kita bikin yang benar-benar khusus untuk sana. Ya, itu untuk penyebarannya gimana nih? Kita ngasih tahu bakal bikin kontes, tapi kan awal dan peminat Cana itu belum begitu banyak gitu. Kalau untuk di Jogja sendiri, kita pelihara maru itu udah dari 2010-2011. Kita udah pelihara. Jadi udah banyak gitu ya? Iya, dari tahun 2011 itu kita udah sering diskusi di waktu itu di Facebook atau ada gathering gitu, ada kopdar gitu. Itu namanya Iwak Galak Jogja. Di situ kita udah diskusi maru. Kok punya aku nggak bisa oren, kok punya aku gitu. Nah, kita udah diskusi itu. Nah, itu kan awal bikin itu kontes pertama banget di 2020 itu cuma orang-orang Jogja gitu yang baru masuk. Karena memang di Jogja waktu itu di Pasti tuh di seperti kayak gini, tapi memang khusus untuk satwa. Jadi kayak pusat aneka satwa dan tanaman Jogja. Nah, itu kita ada di sana. Waktu itu peserta tuh ada sekitar 100 berapa lah, itu cuman khusus di maru sama pulkra. Kita awali dengan 2 jenis itu waktu dulu. Tapi untuk penilaian semuanya sama dari awal nemunya. Waktu awal dulu sama sih untuk kriteria penilaian sama, cuman poin-poinnya aja yang kita sempurnakan, kita geser-geser. Oh, titik beratnya di bunga, oh titik beratnya di sini, kita di sana. Gitu. Berarti awal itu nurunin kontes itu tuh dari apa? Maru dan pulca. Maru sama pulkra dulu. Maru itu kita bikin 2 kelas. Ada kelas yang gede, senior, junior, dan senior. Semuanya ya, senior, junior gitu. Cuman seperti itu, terus sama pulkra, udah gitu aja. Pulkranya 1 kelas dulu waktu itu. Tapi untuk kayak respon yang lain yang suka ikan Cana gimana nih Pak? Pas pertama kali bikin kontes, bener-bener udah kayak pasar malam. Udah kayak pasar malam? Udah nggak bisa jalan lagi kita. Jadi antar selaskat tank-tank seperti ini nih, udah penuh orang, nggak bisa jalan. Ini mereka udah tahu kan, jadi yang harus diturunin itu ya seperti ini gitu. Dulu belum sih, dulu waktu awal kontes ini ya memang ikan dulu belum sebagus-bagus kan sekarang. Karena sekarang udah banyak progres. Sekarang gitu kan jadi kan edukasinya, tujuan kontes kan edukasi nih. Kalau pengen bikin maru yang seperti ini caranya kayak gini. Kita kan selalu nunjukin, loh caranya kayak gini loh. Seperti misal pemberian pakan, karena untuk membuat maru yang bagus itu kan selain dari internalnya ada genetik, eksternalnya kan juga dari pakan, dari air, dari cahaya. Seperti itu kan butuh juga. Terus juga adanya interaksi. Owner maksudnya yang punya? Interaksi.
untuk interaksi lah, kita mainin ikan, jangan sampai kita buat ikan stres, tapi ikan itu ngerasa dia itu benar-benar menguasai wilayah itu, dia sebagai alfa di situ. Itu yang sangat efektif dalam menumbuhkan calon bunga. Dulu kan kita sama teman-teman yang emang dulu kayak jemput bola lah, teman-teman yang punya ikan bagus kita hubungin, kita kabarin, ih kita mau bikin event nih, kita mau bikin event kayak gini nih. Kita kan udah waktu itu kita kan udah lama di lockdown tuh, hampir 2 tahun lockdown, nggak ada kegiatan apapun. Akhirnya ada juga dari Royal Red itu pengen inilah, ini ada anggaran nih mau bikin apa. Ya udah kita bikin Cana, ayolah jalan. Terus cari bikin Cana. sponsornya gitu gimana? Nggak ada. Dulu Royal Cana 1, Royal Cana 2 ini murni dari Royal aja. Jadi dia donatur utamanya satu aja. Nih. Jadi butuh berapa? 200 nih, 200. Oh, dari situ langsung nih Cana banyak kan yang mau bikin Cana. Terus Bapak ini setiap kontes berarti datang terus dong? Pak Lukman. Tergantung sih, cuman hampir seminggu sekali lah saya ngikutin nih. Seminggu sekali dong. Ya udah 2020 akhir 2021 2022 ini udah. Pokoknya dari 2020 itu jalan terus ya kontes, Jalan terus. ada terus. Jalan Adain terus. di mana aja. Udah banyak, udah Di mana 50-an. aja nih? Bapak udah kemana aja nih kontes? Hampir sejawa udah. Hah? Udah sejawa udah, Sumatera juga udah, Sumatera. Kan katanya ini ada kontes yang ke luar negeri juga kan di Malaysia itu. Rencananya ada, cuman saya belum lah, karena untuk saya sendiri saya lebih pengen untuk mengedukasi teman-teman di sini dulu. Yang di daerah kita dulu gitu ya, yang di daerah dulu. Karena dari penjurian sendiri pun masih ada beberapa juri yang belum menguasai tentang materi penjurian. Dari panitia pun masih ada beberapa yang belum menguasai SOP tentang tata cara event Cana ini gimana. Regulasi tank, regulasi air, ini kan masih belum. Fish in, handling, controlling, fish out ini kan belum semuanya benar-benar paham. Jadi masih justru beberapa event itu seolah-olah Cuma kayak untuk ngadain nyari cuan. Aja. Enggak, nyari cuan. Ya, jadi penyelenggara ini tujuannya cuman ayolah ini bikin ini terus cari cuan. Jadi bagusnya gimana tuh? yo kalau saya sih masalah tentang hak dan kewajiban itu tetap harus sesuai. Jadi misal nih peserta ini kan punya hak. Jadi misal kayak dia udah ngebayar kewajiban kan kalau jadi peserta itu kan harus bayar pendaftaran. Iya. Harus bawa ikan. Bawa ikan. Nah kan seperti itu, nanti harus fish out ngambil ikan lagi. Itu kan kewajiban peserta kan cukup sebatas itu. Nah kalau panitia ini kan dia udah nerima biaya pendaftaran, jadi dia harus benar-benar waktu selama ikan diserahkan ke panitia ini harus dijaga. Jadi untuk yang kontes tapi untuk cari cuan itu yang kayak gimana Mas? Ada beberapa itu yang mungkin kesannya itu asal-asalan lah. Asal-asalan. Jadi maksudnya gini, pakai tank yang nggak sesuai dengan ikan di ukuran itu, mungkin tanknya lebih kecil atau tanknya pakai kaca yang tipis, air juga asal air, bukan air yang memenuhi standar kita. Kan kita standar air pH sekian, TDS sekian, amonia sekian. Oke, kan ini Bapak sebagai juri yang udah berpengalaman sekali. Kan sekarang mungkin udah banyak kayak juri-juri yang baru gitu kan, yang pada ikut masuk. Ini kesannya gimana nih? Kalau saya sih untuk teman-teman juri, satu, pahamin dulu sedetail mungkin, karena regulasi penilaian ini nggak sesimpel seperti yang kita share itu. Yang kita share ini hanyalah sebatas panduan. Sebenarnya kita juri itu ada regulasi untuk pemilihan juri. Oh, ada juga. Ada regulasi. Juri itu tuh nggak salah-salan pengen jadi juri. Nggak bisa asal-asalan misal, saya dari Tangerang mau jadi juri dong. Nggak bisa. Saya tahu nih ikan Cana, saya udah tahu semua pengen jadi juri gitu. Nggak bisa. Yang nomor satu, juri itu wajib adalah pilihan dari komunitas di tempat, misal di Tangerang ada komunitas Tangerang apa gitu kan. Nah itu Tangerang itu nanti nunjuk dia, karena yang tahu track recordnya si calon juri ini kan teman-teman di situ. Dia tahu kemampuannya, tahu wawasannya, si calon juri ini orangnya fair.
Nah, dia harus orangnya jujur, orangnya teliti. Kan ada track recordnya di komunitas tahu. Tidak asal-asalan. Enggak, Udah tahu enggak Chana bisa. dari lama gitu, dari Enggak berapa bisa. gitu. Tuh ada itu, kemudian nanti nama itu dikasihkan ke kita, baru nanti kita Oh, berarti dampingin. dari semua, misalkan kita mau bikin kontes di Tangerang, nah ada beberapa kandidat juri nih. Itu dikasih ke Palukan dulu. Jadi Oh, nanti gitu. misalnya contohnya gini, misal Tangerang pengen bikin kontes, terus mereka pengen ngajuin ini loh, kita udah dari komunitas di Tangerang, kita udah nunjuk dua nama. Satu nanti sebagai yang pegang SOP penjurian, yang satu sebagai pemegang SOP untuk event. Oke. Jadi yang jadi set regulasi tank, regulasi air, terus jadi dari beda-beda. handling, iya beda-beda. Oh, Job jadi desk-nya untuk- beda-beda. Untuk ikan, untuk tank, Untuk air iya, gitu. jadi untuk penjurian sama untuk event ini beda. Kita minta dua orang yang akan megang ini beda. Karena SOP-nya beda-beda. Jadi nanti dua orang nama yang diajuin ini nanti jadi koordinator ICC di wilayah itu. Jadi kayak Wawan misal kayak gitu. Itu kan dari itu kan itu dari Tangerang kan gitu. Oh ya, berarti nggak asal-asalan ya, yang Nggak tahu bisa. udah lama nih, Nggak gini, bisa. pengen jadi juri. Kirain tuh kayak yang jadi Dan juga juri itu kalau juri ICC itu kita kasih kewajiban nggak boleh ikut di kontes manapun sebagai peserta. Oh, Jadi kalau udah jadi juri nggak boleh jadi peserta dimanapun, nggak boleh. Seberapapun bagus dia punya ikan nggak boleh. Kecuali ikan itu dijual ke orang lain, baru ikannya itu bisa diikutin. Nah, jadi untuk awal mula pembentukan ICC itu ada pro kontak apa gimana gitu, Pak? Misalkan nggak banget gitu apa gimana gitu. Kalau dulu sih kita ngebikin ICC ini dulu sempat kita tawar-tawarin, ayolah bantulah kita. Kita ada beberapa temen yang emang kita udah kenal lama, udah sering ngobrol-ngobrol bareng, udah itu kita minta ayolah kita bikin asosiasi. Seperti itu. Seperti itu. Cuman mereka bilang, buat apa? Tuh kan, Capek. iya kan awal gitu. orang pasti Apa sih gitu. gunanya? Apa sih? Saya sibuk lah. Ayo atuh. Banyak seperti itu. Terus begitu. Sekarang seperti contohnya udah seperti sekarang, mereka juga bilang, kenapa harus ICC? Kenapa harus ikut ICC? Yuk, kalau mereka pengen buat lagi, kita pun silahkan. Mereka mau buat asosiasi sendiri, Iya, mereka bikin standar itu. Kita Cari nggak hal akan. yang baru, wawasan yang baru Betul. gitu. Oh, jadi sempat ada pro kontak pas pertama pembuatan ICC ini. Kalau pro kontra sih nggak begitu itu sih ya, cuman kenapa sih harus dia kayak gitu. Cuman nah Maksudnya dulu harus siapa dia yang tuh mempeduli? Maksudnya kenapa kenapa sih sih harus Lukman, Ikan? kenapa harus Faisal, Oh, kenapa ini harus bapaknya ini? gitu. Kenapa kok ke mereka nggak ke yang lain? Kirain aku kayak kenapa sih buat apa ikan kayak Enggak, Chana gitu. enggak. Kenapa sih kok mereka kayak gitu kan? Jawabannya simple, karena ya kita yang peduli. Dulu kita udah ajak-ajak teman-teman yang lain, mereka selalu bilang untuk apa? Untuk apa sih? Saya sibuk. Dan ternyata Gitulah. sekarang ikan Chana ini dikenal sampai kayak udah tahu nih dari Indonesia itu ikan Chananya bagus-bagus sampai diekspor Bagus, kan ke bagus. Brunei. Ada tuh salah satu yang Kemanapun punya- udah kita iya, ekspor. Ke Malaysia banyak banget. Bahkan Nah, limbata pun yang dulu cuman sekedar buat ikan dikonsumsi, oh iya, sekarang udah sampai ke ekspor. Bahkan beberapa jenis-jenis limbata varian baru yang memang sebelumnya kita nggak pernah tahu, sekarang baru bermunculan. Macem-macem Iya, ada jadi banyak banyak banget ya. jenis limbata. Iya kan Jadi ada Chana itu lokatif banyak banget, itu susah dihafal beneran deh, banyak banget. banyak lokality itu sebenarnya penting sih kalau menurut saya. Lokality Harus itu tahu lokality penting, itu iya penting karena kita harus mengenal karakter ikan dulu. Kita gimana kita mau bisa ngebuat mental ikan itu bagus kalau kita nggak tahu karakternya. Oh, jadi setiap ikan Chana tuh kayak auranti, kayak maru itu karakternya kan Beda-beda. Di maru pun, di maru yang di tempat kita pun maru, misal contohnya di Kalimantan gitu aja lah, satu pulau di Kalimantan. Di Kalimantan ini pun karakternya ada dari Kalimantan Tengah seperti ini, Kalimantan Barat seperti ini, beda. Karena kan di sana kan di habitatnya mereka, beda ini kan air beda gitu. airnya. Di situ juga banyak predatornya. Sekarang ada buayanya, ada arwananya. Nah, terus ada tapah, ada ikan-ikan gede-gede yang lain, macem-macem lah. Nah, itu kan
beda ikan yang di sungainya banyak predatornya dengan ikan yang nggak banyak predatornya. Ini karakternya akan beda. Ikan yang nggak banyak predatornya dia akan lebih tenang. Meskipun itu kayak sama-sama red maru ya. Yellow Nah maru. betul, sama-sama red maru ini kenapa yang satu ini warnanya gampang banget berubah, yang satu lebih tenang. Kenapa yang satu ini dia cenderung ngumpet atau diam di bawah pasif, yang satu lebih cenderung suka berenang-renang. Ini kan ada hubungannya dengan habitat di awal dia, Habitat karakter awalnya. dia, yang Iya, ngebentuk karakter dia itu kan habitatnya. Oke, Kayak sebenarnya gitulah. masih banyak ya Pak pembahasan, Mm-mm. tapi Besok segini aja dulu kalau ketemu di lagi, video aku ha-ha. kali ini. Terima kasih untuk Pak Lukman udah mau diajak ngobrol, susah banget nyebut R. Nah, Pak Lukman punya akun ini nggak Instagram apa gitu, nggak bikin YouTube juga? Nggak bikin. Enggak. Instagram ada sih, Instagram cuman ada. nggak Di-follow. pernah dibuka. Oh nggak pernah Nggak. dibuka, oh ya udah nggak Nggak usah. pernah dibuka. Oh berarti kalau mau ketemu mau lihat langsung aja ke kontes yang ada Pak Lukman yang jadi jurinya. Segitu dulu aja video dan acara ngobrol-ngobrolnya sama Pak Lukman. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku Nabila Paisila, di-share juga, dan kalau ada iklan jangan di-skip. Thank you ya Pak Lukman ya, Oke. dan see you, bye-bye. Dadah.